Rasyidin. Ketika Khulafaur Rasyidin wafat digantikan oleh para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, begitu seterusnya sampai sekarang diteruskan oleh para ulama. Di antara ulama-ulama tersebut siapa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia? Utamanya yang sekarang kita berada di Pulau Jawa. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Siapa yang mengajarkan sholat? Siapa yang mengajarkan pelajaran agama Islam di Pulau Jawa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, pelajaran kita hari ini, pelajaran 10 adalah tentang kisah keteladanan Wali Songo. Selama pembelajaran ini, kita diharapkan bisa yang pertama meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah. Setelah kita belajar, akhirnya kita meyakini ternyata ada ulama yang menyebarkan agama Islam di sini. Siapa itu? Kita mengenalnya. Kemudian kita meyakininya. Tidak hanya yakin kepada Nabi, tidak hanya yakin kepada malaikat, tapi kita yakin kepada para ulama yang menyebarkan agama Islam di dekat kita. Yang kedua, setelah kita mempelajari bab ini, kita diharapkan untuk bisa menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman. Ketika kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo, kalau kita bisa meniru bagaimana kegigihan semangat para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Mereka semangat, kita menjalankannya juga harus lebih semangat. Yang terakhir, kita diharapkan setelah belajar materi ini memahami kisah keteladanan Wali Songo dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Di antara dua ini kita nanti akan melakukan sebuah diskusi, ya, sebuah kelompok, di mana kelompok itu tadi setelah mendengarkan materi dari Teacher Dewi kemudian membuat peta konsep. Seberapa besar pemahaman kalian tentang Wali Songo ini? Paham itu? Baik. Sebelum kita benar-benar masuk ke pelajaran, coba perhatikan di papan tulis. Nah, agar kita semangat, ya, perhatikan. Ini pakai lampu ya. Ayo kawan, kita sebutkan nama-nama wali 9 yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa tanpa kekerasan. Bisa? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, yang ini Pak. Sunan Derajat Diri Khusus Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Mereka semua orang mulia dan bertakwa. Bisa? Sekali lagi ya. Oke, baik. Pelajaran mana? Untuk sebelum kita memulai pelajaran agar lebih semangat, mari kita menyebutkan nama Wali 9 dengan lagu. Jangan lupa menyanyinya dengan semangat, oke? Baik. Wahid, Isnan, Salasa. Sebentar. Lebih baik berdiri biar tambah semangat. Berdiri semuanya. Wahid, Isnan, Salasa. Ayo kawan, kita sebutkan nama-nama Wali 9 agama Islam di tanah Jawa tanpa kekerasan. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang.
juga dengan cara menyanyi, tapi nama pada zaman dahulu namanya tembang. Termasuk lagu yang diciptakan oleh salah satu wali adalah lagu Lir Ilir. Pernah dengar? Lir Ilir. Nah itu artinya sangat dalam sekali kalau kita memperhatikan satu persatu. Baik. Nah isi materinya yaitu yang pertama kisah para wali songo dan yang kedua keteladanan para wali songo. Kisah para wali songo. Wali songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para ulama yang luar biasa, ilmu pengetahuan agamanya sangat tinggi. Mereka juga sudah belajar di Arab untuk dari para sahabat-sahabat. Nah, para ulama wali songo tadi yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kemudian Raden Rahmat alias Sunan Ampel, Raden Paku alias Sunan Giri, Syekh Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, Maulana Maktub Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Qasim, Sunan Derajat, Jafar Shadiq, Raden Syahid, Raden Umar, Sunan Muria. Ya, yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada yang pernah ziarah wali songo? Alhamdulillah. Yang biasanya yang pertama datang itu Sunan Ampel, kemudian Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan wali songo. Di antara wali 9 ini yang tertua adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama yang besar dan berpengaruh. Dia menjadi guru bagi para wali dan penasehat bagi sultan. Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan, mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Pada masa itu Nusantara dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Pada zaman kerajaan Syekh Maulana Ibrahim dengan 40 orang rombongan itu datang ke Indonesia. Kalau mungkin ada yang pernah lihat video-video tentang zaman kerajaan, nah di situ ada orang yang pakai gamis putih, lah itulah wali songo. Mereka berperang melawan para raja pada waktu itu. Maulana Malik Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di desa Leran, arah barat kota Gresik. Perlahan-lahan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam, tidak langsung datang kemudian menyalahkan agama-agama yang ada di kerajaan Majapahit. Pelan-pelan dan secara baik-baik. Mula-mula mereka membuka warung yang menjual keperluan penduduk. Lama-kelamaan warungnya ramai dikunjungi para pembeli. Setelah itu dia menjadi tabib. Tabib itu apa? Dokter. Nah, dokter besarnya kan tabibun. Dia mengobati penyakit dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Masyarakat pun mulai tertarik dan menjadi pengikutnya. Jadi yang awalnya tadi beli kopi, kemudian beli apapun yang ada di warung tersebut, kemudian diajak ngobrol. Ketika ngobrol-ngobrol, ada yang mengeluh kesakitan, kemudian diobati. Nah, dari situlah akhirnya banyak orang yang cocok mengajak. Aku kemarin dari situ, ternyata cocok. Akhirnya banyak sekali orang yang mendatangi warung tersebut, dan akhirnya Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren yang mana memiliki banyak murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu agama. Kekerasan apa tidak? Tidak. Syekh Maulana Ibrahim menggunakan kekerasan atau tidak? Tidak. Berbeda dengan sekarang yang kita dengar, ada yang mengajak dengan kekerasan, kemudian sampai bom bunuh diri. Seperti itu adalah bukan contoh keteladanan wali songo. Dalam kesehariannya Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang santun. Di samping itu, dia juga murah hati kepada fakir miskin. Maulana Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dikenal dengan nama Sunan Gresik. Oke, selanjutnya masih ada berapa wali anak-anak?
tapi kalian yang mencari tahu. Karena sekarang yang terbaik adalah siswa yang mencari tahu, bukan hanya mendengarkan dari gurunya. Bisa? Jadi sekarang Bu Dewi buat tim kelompok. Karena ini ada 8 materi yang harus dipelajari, jadi satu kelas ini akan Bu Dewi bagi menjadi 8 kelompok. Paham ya? Menjadi 8 kelompok. 25 siswa dibagi 8, kira-kira satu kelompok dapat berapa orang? 3 ya. Oke, langsung berhitung mulai sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nanti setelah 8 kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti 1, 2, 3. Nanti kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 kumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 kumpul dengan kelompok 3. Paham? Ya, jadi nanti yang akan kita buat yaitu pada konsep seperti ini. Ini ada foto beberapa para wali. Ini siapa? Nah, ada di materi ajar kalian, ada fotonya. Oh, ini Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama. Maka dari itu Bu Dewi taruh di atasnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai putra yang bernama Sunan Ampel. Maka dari saya kasih di bawahnya. Sunan Ampel mempunyai 2 putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ini. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, nanti ada juga nama-namanya ditempelkan di mana per kelompok. Kemudian minggu depan pertemuan yang kedua kita semua akan melakukan diskusi. Baik itu? Baik. Sekarang bisa kita mulai dengan pembagian. Sekarang kita mulai pembagian kelompok ya, seperti tadi 1 sampai 8. Kemudian kalau sudah sampai 8 kembali ke 1 lagi. Silakan. Mulai Alia. Baik, sudah hafal ya nomornya sendiri-sendiri? Sekarang silakan kelompok 1 tadi kumpul di depan sini. Ayo, kelompok 1 kumpul di depan. Silakan. Yang merasa tadi menyebutkan dirinya nomor 1 bertemu dengan Alia, gabung dengan Alia. Oke, silakan. Yang menyebutkan tadi nomor 2 bergabung dengan siapa? Nafisa. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah pembagian kelompok. Semua sudah dapat kelompok? Sudah. Ini ada 8 kelompok. Tadi Bu Dewi sudah menjelaskan tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu wali songo yang pertama. Selanjutnya 8 wali songo. Silakan dibuat peta konsep kalian, cari materinya sendiri. Kemudian bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan itu silakan kalian olah, ya.
mendapatkan materi Sunan Kudus. Kelompok 5 Oke, kelompok 5 mendapatkan materi tentang Sunan Giri. Kelompok 6 mendapatkan materi tentang Sunan Kalijogo. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 8 mendapatkan materi tentang kelompok 7 ya. Kelompok 7. Mana kelompok 7? Oke, kelompok 7 mendapatkan materi Sunan Muria. Kelompok 8 mendapatkan materi Sunan Gunung Jati. Dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan Bu Dewi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan mulai sekarang. Waktunya untuk menempel 15 menit, kemudian 15 menit kemudian digunakan untuk menulis materi. Dimulai dari sekarang.